Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini aku akan membahas soal FRUTBK tahun 2025 hari pertama. Jadi ini merupakan FR-FR dari teman-teman kita yang sudah melaksanakan ujian UTBK pada hari pertama. Kita mulai dari soal nomor 1. Untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan ada suatu fungsi yang mana jika X-nya ganjil, fungsinya adalah X tambah 3 per X kurang 2. Sedangkan jika X-nya genap tak negatif, berarti fungsinya adalah X kuadrat ditambah 2 per 2. Dan jika X-nya genap negatif, maka fungsinya itu adalah 2X kuadrat ditambah 1. Berapa nilai dari 1 dikurang ini? Fungsinya itu bentuknya buka kurung siku, terus ditutup dengan kurung biasa. Jadi untuk mencari fungsi dari 1 kurang 2, oke. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu fungsi dari ketika X-nya 2 gitu ya. Ketika X-nya 2. Nah, untuk X-nya 2 berarti kita pakai yang X genap tak negatif karena bilangannya positif. Sehingga fungsinya itu yang ini. Untuk X sama dengan 2 fungsinya yang ini. Maka kita substitusi X-nya 2 ke dalam fungsinya sehingga nilainya menjadi 2 kuadrat ditambah 2 per 2. Ini sama dengan 6 per 2 itu sama dengan 3. Kemudian pertanyaannya adalah berapa nilai dari 1 dikurang buka kurung siku 2 tutup kurung biasa itu nilainya 3. Sehingga ini kita jumlahkan dulu. 1 dikurang 3 itu min 2. Nah, untuk X-nya negatif 2 berarti kita pakai fungsi yang di bawah. X sama dengan min 2. Berarti fungsinya adalah 2X kuadrat ditambah 1. Berarti 2 kali min 2 dikuadratkan ditambah 1. Ini hasilnya 9. Sehingga jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 2. Nilai alfa ini sudutnya di antara 90 dan 0 dan kita punya cos alfa adalah 3 per 4. Di antara pilihan berikut mana yang benar? Nah, untuk mencari nilai trigonometri yang lainnya yaitu sin dan tan, maka kita buat segitiga siku-siku dulu. Misalkan alfanya di sini, kita punya cos itu adalah samping per miring gitu ya. Berarti samping sudut alfa itu 3 dan miringnya 4. Nah, kita ingin mencari yang depan dulu, depan sudut alfa. Kita misalkan dengan X. Berarti dengan menggunakan rumus Pitagoras, maka X sama dengan akar dari 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Nah, ini sama dengan 16 dikurang 9, maka hasilnya adalah akar 7. Maka nilai X itu akar 7. Nah, kita coba cari dulu sin alfa. Kita punya rumus sin itu adalah depan per miring, yang mana depan sudut alfa itu adalah X. Tadi X-nya itu akar 7 dan miringnya 4. Nah, seharusnya sin alfa itu akar 7 per 4, tetapi di soal ini, di pernyataan 1, sin alfa itu adalah 4 per akar 7, sehingga ini salah. Nah, kalau pernyataan 1 salah, otomatis pernyataan 3 salah. Sekarang kita cek yang pernyataan 2. Tan 90 kurang alfa itu sama dengan, ini kalau kalian gunakan rumus sudut relasi trigonometri, maka ini sama dengan kalau dia 90, dia jadinya cot alfa gitu ya. Cot alfa itu rumusnya kebalikan dari tan. Kalau tan itu adalah depan per samping, berarti kalau cot itu samping per depan. Sehingga samping sudut alfa 3 dan depan sudut alfa itu adalah akar 7 gitu ya. Sehingga jawabannya 3 per akar 7. Nah, pernyataan 2 benar, berarti kalau pernyataan 2 benar, pernyataan 4 juga benar. Sehingga jawabannya adalah yang C.
gitu ya. Nah, ini kan kalau kita cari tan, pernyataan 4 ini kalau kita cari tan alfa itu kan kebalikan dari kot. Karena kot itu adalah 3 per akar 7, maka tan alfa akar 7 per 3. Sehingga jawabannya yang C, pernyataan 2 dan 4 saja yang benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Biasanya ini kan soal esai dan ini merupakan soal bonus ya karena sangat mudah sekali. Kita punya 4 dibagi setengah itu sama dengan akar T. Yang mana 4 dibagi setengah itu sama saja dengan 4 dikali 2 per 1. Berarti ini jawabannya 8 sama dengan akar T. Kita kuadratkan kedua ruas berarti 8 kuadrat sama dengan T. Maka nilai T itu adalah 64. Oke. Lanjut ke nomor 4. Grafik fx dan gx berpotongan di dua titik berbeda yaitu titik K dan L. Garis M melalui kedua titik tersebut, maka gradien M adalah. Nah, karena kita ingin mencari gradien M yang mana gradien M di sini melalui titik K dan L, berarti kita harus tahu perpotongan antara garis fx dan gx, fungsi fx dan gx. Sehingga untuk mencari titik potong antara kedua fungsi, yang pertama kita punya itu fx sama dengan gx. 2x kuadrat dikurang x kurang 1 itu sama dengan x kuadrat kurang 3x ditambah 7. Ini kita kumpulkan semua kedua kiri, 2x kuadrat dikurang x kuadrat hasilnya x kuadrat, min x ditambah 3x hasilnya 2x, min 1 kurang 7 itu min 8. Kemudian kita faktorkan berapa hasilnya kalau dikali min 8 dan ditambah 4, itu adalah x ditambah 4 dikali x kurang 2. Dari sini kita punya x sama dengan min 4 atau x sama dengan 2. Kita coba cari nilai y-nya, yaitu dengan mensubstitusikan nilai x ke salah satunya saja. Ke fx atau gx itu bisa juga. Nah, di sini aku substitusi x itu ke gx gitu ya. Kita coba cari nilai dari g min 4 sama dengan min 4 kuadrat dikurang 3 kali min 4 ditambah 7. Maka ini sama dengan 16 ditambah 12 ditambah 7. Hasilnya adalah 28 berarti 35 ya. Sedangkan untuk x-nya 2 berarti 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 ditambah 7. 4 sehingga ini nilainya menjadi 4 dikurang 6 tambah 7 sehingga ini hasilnya 5. Maka titik K itu adalah min 4,35 dan titik L itu adalah 2,5. Nah, untuk mencari gradien dari suatu garis, maka jika diketahui dua titik, maka kita punya rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sehingga ini menjadi 5 dikurang 35 per 2 dikurang min 4. 5 kurang 35 itu adalah min 30, sedangkan 2 dikurang min 4 itu adalah 6. Maka min 30 bagi 6 itu hasilnya negatif 5. Maka jawaban yang benar itu adalah yang A. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kamu tidak ketinggalan video-video pembahasan yang lain tentang soal UTBK. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.